Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah Strategi Internasional. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Novita Pramdiasari dengan NIM akhir 158 dari kelas EMO. Jadi di ujian akhir semester ini kita diberikan dua kasus dan kita akan menjawab pertanyaannya maupun menganalisisnya. Jadi, untuk kasus yang pertama itu adalah Telkomlindo sebagai perusahaan pionir dalam industri telekomunikasi Indonesia ini telah menghadapi ancaman serius dari pendatang baru, yakni Hypertalk, yang merupakan startup dari Korea Selatan yang masuk dengan strategi pricing agresif dan juga fitur digital lifestyle. Lalu ada juga data dari kasus yang pertama. Jadi datanya itu adalah ARPU Telkomlindo ini 35.000 per bulan. Lalu untuk ARPU Hypertalk itu 18.000 per bulan, tetapi juga mendapat dana tambahan dari investor senilai 9.000 per bulan. Lalu pangsa pasar Telkomlindo ini menurun 5% dalam 6 bulan terakhir. Lalu ada juga Telkomlindo ini mempunyai cadangan kas sebesar 4 triliun rupiah. Lalu untuk ARPU sendiri itu adalah average revenue per user, dan untuk rumus ARPU sendiri itu adalah total revenue dibagi total user. Nah, lalu memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu berdasarkan teori first mover dan late mover, bagaimana strategi Telkomlindo ini merespon Hypertalk sebagai pendatang baru di Indonesia. Nah, jadi sebelum untuk menjawab pertanyaannya, kita di sini tahu bahwa Telkomlindo ini sebagai pelopor industri atau first mover telekomunikasi Indonesia ini memiliki beberapa keuntungan seperti basis pelanggan yang besar dan juga loyal, lalu infrastruktur dan jaringan yang luas, brand awareness yang tinggi, dan juga cadangan kas yang besar. Lalu untuk Hypertalk sendiri sebagai lead mover itu bisa belajar dari kesalahan dan kelemahan Telkomlindo, lalu juga bisa masuk dengan teknologi baru dan model bisnis yang lebih ramping, juga bisa memberikan harga lebih murah atau strategi pricing agresif. Nah, sehingga Telkomlindo ini dalam respon Hypertalk sebagai pendatang baru Indonesia ini bisa melakukan dengan beberapa strategi, seperti yang pertama, mengandalkan keunggulan jaringannya, loyalitas pelanggan, dan juga kapasitas keuangan untuk berinovasi secara cepat. Lalu bisa juga adaptif terhadap kebutuhan digital lifestyle yang bukan hanya jualan layanan dasar saja. Lalu yang ketiga itu adalah memperkuat customer engagement dan pengalaman pengguna agar tidak mudah pindah. Nah, lalu memasuki pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu adalah formulasikan minimal 2 skenario reaksi kompetitif yang bisa dilakukan Telkomlindo untuk tetap mendominasi pasar dan mendapat pertumbuhan di tengah gemburan dari Hypertalk, dan jelaskan juga peluang dan resiko dari masing-masing skenario. Jadi skenario yang pertama itu adalah strategi inovatif defensif, yang mana Telkomlindo ini tidak ikut terjun dalam perang harga secara langsung, melainkan fokus pada penguatan nilai pelanggan lewat inovasi layanan digital berbasis kebutuhan gaya hidup, memanfaatkan keunggulan infrastruktur dan juga data pelanggan. Nah, untuk melakukan strategi inovatif defensif ini, Telkomlindo itu bisa melakukan beberapa langkah, yaitu seperti meluncurkan platform digital lifestyle yang terintegrasi edukasi, hiburan, kesehatan maupun keuangan, ataupun kerjasama atau mengakuisisi startup lokal OTT, fintech, edutech, ataupun healthtech untuk memperkaya ekosistemnya. Lalu juga bisa mengembangkan paket bundling eksklusif seperti kuota plus konser virtual, layanan kesehatan maupun diskon marketplace. Lalu bisa juga loyalty program berbasis big data dan analitik perilaku pengguna untuk meningkatkan retensi. Lalu bisa juga investasi pada layanan baru berbasis AI ataupun IoT untuk Gen Z dan juga milenial urban. Nah, untuk peluangnya itu bisa menarik segmen digital savvy tanpa merusak struktur harga dan juga brand premium. Lalu yang kedua itu ARPU itu meningkat secara alami dari konsumsi layanan digital. Yang ketiga itu pelanggan lebih loyal karena terintegrasi dalam ekosistem
Telkolindo yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat itu adalah posisi Telkolindo ini naik sebagai penyedia solusi gaya hidup digital yang bukan hanya sekedar operator biasa saja. Nah, untuk risikonya ini, yang pertama itu dibutuhkan investasi besar untuk R&D, pengembangan produk, dan juga promosi. Lalu waktu penetrasi pasarnya ini lebih panjang karena perubahan perilaku pelanggan ini tidak instan ataupun tidak cepat. Lalu yang ketiga itu risiko gagal adopsi jika layanan digital ini tidak user centric ataupun susah digunakan. Lalu skenario yang kedua itu adalah skenario ofensif taktis. Jadi Telkolindo ini membentuk sub-brand dengan positioning terpisah yang menyasar pasar low-end dan price sensitive, sambil tetap mempertahankan posisi premium brand utama. Nah, pendekatan ini itu memungkinkan Telkolindo ini bermain di dua segmen sekaligus tanpa kanibalisasi langsung. Nah, Telkolindo ini bisa melakukan dengan seperti meluncurkan sub-brand light atau mengakuisisi merek lokal yang menawarkan paket 15.000 hingga 20.000 atau harga yang lebih murah. Lalu bisa menggunakan jaringan existing dan teknologi Telkolindo untuk menekan biaya. Lalu sub-brand ini memiliki branding, channel distribusi, dan strategi pemasaran tersendiri seperti komunitas kampus, TikTok, konser, maupun e-sport. Lalu yang keempat itu promosi dan bundling awal dibiayai dari kas yang ada di data sebelumnya, yaitu 4 triliun dengan target efisiensi jangka menengah. Lalu yang terakhir itu bisa dengan menjalankan kampanye pemasaran yang terfokus pada digital first dan juga hyperlokal. Nah, strategi ini juga memiliki peluang, yaitu peluangnya itu bisa menahan pelanggan low end agar tidak migrasi ke hypertalk. Lalu juga bisa melindungi brand utama dari erosi nilai karena perang harga, dan juga sub-brand ini bisa tumbuh sebagai unit bisnis mandiri ataupun spin-off yang bisa meningkatkan valuasi grup. Nah, untuk resikonya itu bisa terjadi kanibalisasi internal jika pelanggan utama ini berpindah ke sub-brand sendiri, lalu biaya pemasaran dan operasionalnya ini bertambah. Dan juga kompetitor ini bisa melakukan counter attack yang lebih agresif maupun perang harga secara besar-besaran, dan juga resiko reputasi jika sub-brand ini mengalami masalah layanan atau customer experience yang buruk. Nah, tetapi sebaiknya Telkolindo ini menggabungkan dua skenario tadi. Lalu memasuki kasus yang kedua, yaitu Delizioso Fettuccine atau DE Food. Ini adalah perusahaan makanan kemasan asal Italia yang berdiri sejak 1898. Nah, produk DE Food ini telah merajai pasar di Eropa dengan produk utama pasta instan, saus siap saji, dan juga cemilan berbahan dasar gandum organik. Nah, DE Food ini tengah mencari peluang ekspansi ke Asia Tenggara dan memilih Indonesia sebagai pintu masuk pertama karena jumlah penduduk yang besar dan juga pertumbuhan kelas menengah yang besar. Tapi ketika Departemen Business Development-nya itu melakukan riset di Indonesia, mereka ini menghadapi sejumlah tantangan strategis karena preferensi masyarakat Indonesia terhadap makanan lokal dan non gandum, lalu tingginya tingkat nasionalisme konsumen, persaingan kuat dari brand lokal dan brand dari Korea yang lebih awal memasuki pasar Indonesia, lalu regulasi bahan baku impor, dan juga kewajiban sertifikasi halal. Lalu di sini juga terdapat data dari kasus 2. Yang pertama itu data profil DE Food. Jadi pendapatan tahunannya itu 450 juta US dollar. Lalu negara operasinya itu ada di Italia, Jerman, Prancis, dan Uni Emirat Arab. Lalu untuk jumlah karyawannya itu 2.200 orang. Produk unggulannya itu pasta instan, saus tomat kemasan botol, dan juga cemilan. Untuk brand value-nya itu adalah heritage Mediterania dan gaya hidup sehat, dan juga belum memiliki pengalaman ekspansi ke Asia. Nah, lalu untuk profil pasar Indonesia sendiri itu adalah nilai pasar makanan instan itu sebesar 8,2 miliar US dollar yang tumbuh 9% per tahun. Lalu 64 konsumen ini memilih produk karena rasanya itu cocok dengan lidah lokal atau lidah dari konsumen itu sendiri. Lalu 82% itu konsumen itu muslim ataupun beragama Islam, sehingga melihat produk itu dari label halalnya. Lalu ada 3 brand besar yang mendominasi pasar Indonesia.
Terus biaya bea masuk itu untuk produk makanan jadi di Indonesia itu 15% dari harga jual. Lalu terdapat ada mitra lokal potensial yaitu PT Rasa Sampai Lidah yang merupakan distributor makanan premium dengan jaringan 30 kota, dan juga tingkat kesadaran terhadap brand Delicious ini adalah kurang dari 2% pada survei awal. Lalu data yang selanjutnya itu adalah opsi entry strategi, yaitu ekspor via distributor yang mana kirim produk dari Italia ke Indonesia, lalu kerjasama dengan distribusi eksklusif. Lalu yang kedua itu ada joint venture yang mana 50-50 dengan PT Rasa Sampai Lidah untuk memproduksi di Indonesia dan melakukan aktivitas pemasaran bersama, ataupun greenfield investment yang mana membangun pabrik sendiri di Jawa Barat. Nah, lalu langsung memasuki pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah identifikasi dan jelaskan tantangan yang berpotensi dialami DE-Food saat masuk ke pasar Indonesia. Nah, kaitkan dengan data dan regulasi yang tersedia di atas. Jadi, DE-Food ini sebagai perusahaan makanan kemasan asal Italia yang baru pertama kali berekspansi ke Asia Tenggara, itu menghadapi sejumlah tantangan multidimensional saat memasuki pasar di Indonesia. Seperti perbedaan preferensi konsumen yang mana 64% konsumen Indonesia ini memilih makanan karena rasanya cocok dengan lidah lokal ataupun lidah dari konsumen itu sendiri. Lalu produk DE-Food ini yang berbasis gandum dan bercita rasa Mediterania ini belum tentu sesuai dengan selera lokal yang menyukai mungkin rasa pedas, gurih, dan juga yang berempah. Nah, DE-Food ini harus mampu melokalisasi rasa seperti membuat pasta rasa rendang, saus tomat pedas manis, ataupun cemilan rasa sambal mata. Nah, yang kedua itu adalah tingkat nasionalisme dan kepercayaan pada merek lokal. Jadi konsumen Indonesia ini cenderung loyal pada brand lokal ataupun merek asing yang sudah lebih dahulu masuk dan melakukan adaptasi lokal seperti brand dari Korea. Nah, dengan brand awareness DE-Food ini yang kurang 2%, ini membuat DE-Food ini memiliki PR yang sangat besar untuk membangun trust dan juga relevansi budaya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah regulasi halal dan juga bea impor. Jadi 82% penduduk Indonesia ini adalah Muslim ataupun beragama Islam, dan keabsahan produknya itu sangat bergantung pada sertifikasi halal dari MUI. Nah, dan juga produk impor itu dikenakan bea masuk sebesar 15% yang mempersempit margin keuntungan bila tetap mengimpor dari Italia. Lalu yang keempat itu adalah persaingan pasar yang ketat, yang mana pasar makanan instan Indonesia ini bernilai 8,2 miliar US dollar, yang mana tumbuh 9% per tahun. Nah, tetapi itu sudah dikuasai oleh 3 brand besar lokal dan juga regional. Kompetisi yang sengit ini itu menuntut DE-Food ini untuk tampil unik dan juga relevan secara lokal. Lalu memasuki pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya itu adalah dari ketiga opsi strategi masuk yang tersedia, pilih satu strategi yang paling layak untuk digunakan oleh DE-Food dan jelaskan masing-masing menggunakan analisis berbasis peluang dan risiko, adaptasi produk dan preferensi lokal, dan juga efisiensi biaya jangka menengah. Jadi dari ketiga opsi strategi masuk seperti ekspor via distributor, joint venture, dan greenfield investment, opsi yang paling strategis untuk DE-Food saat ini itu adalah joint venture dengan PT Rasa Sampai Lidah, karena hal ini itu memiliki peluang seperti bisa mendistribusikan secara langsung ke 30 besar, ke 30 kota besar melalui mitra. Lalu juga bisa memproduksi lokal untuk menghindari biaya masuk dan mempermudah proses sertifikasi halal dari MUI, lalu bisa melakukan R&D untuk mengadaptasi rasa dan kemasan sesuai dengan preferensi Indonesia, dan juga meningkatkan brand credibility melalui kolaborasi dengan pemain lokal.
Nah, untuk resikonya itu bisa berpotensi konflik manajemen jika visinya ini dari DF Food dan juga PT Rasa Sampai Lidahnya ini tidak sejalan. Lalu perlu investasi awal, meskipun investasinya itu bisa dibagi dua. Lalu untuk bagian adaptasi produk dan preferensi lokal, ini itu sangat fleksibel, sehingga dapat memungkinkan kreasi varian rasa lokal seperti rendang, sambal, ataupun balado. Lalu bisa juga kemasan berbahasa Indonesia dan juga branding lokal. Nah, lalu untuk yang efisiensi biaya jangka menengah itu efisien karena produk lokal ini menurunkan ongkos logistik dan juga biaya masuk, serta bisa mendekatkan rantai pasok. Nah, lalu memasuki pertanyaan yang ketiga. Jadi, susun strategi 2 tahap untuk membangun brand awareness dan penerimaan budaya konsumen lokal terhadap produk DF Food dalam 18 bulan pertama setelah peluncuran. Nah, gunakan pendekatan globalization ataupun global brand with local adaptation. Jadi pada tahap pertama ini kita fokus ke adaptasi lokal dan juga edukasi pasar, yang mana bertujuan untuk membangun fondasi penerimaan lokal dan juga eksistensi merek. Nah, langkah yang bisa dilakukan oleh DF Food ini itu adalah seperti peluncuran varian rasa lokal. Jadi bisa membuat pasta rasa rendang, saus sambal tomat, ataupun mungkin camilan rasa kari ayam. Lalu yang kedua itu label kemasan berbahasa Indonesia. Jadi di sini tuh bisa menekankan 100% halal dengan mencantumkan logo halal dari MUI. Lalu juga bisa menekankan juga bahwa produknya itu dibuat di Indonesia. Lalu yang ketiga itu kampanye edukasi melalui media sosial. Jadi di sini itu Devet ini bisa berkolaborasi dengan chef lokal dan juga food influencer yang muslim ataupun yang beragama Islam. Nah, lalu untuk konten cara memasak pasta dengan gaya masakan Nusantara. Jadi ketika berkolaborasi itu konten cara memasak itu dipadu-padakan antara pasta dan juga gaya masakan Nusantara maupun cita rasa Nusantara. Lalu yang keempat itu adalah distribusi terbatas. Jadi jadi DF Food ini bisa menguji pasar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Nah, lalu untuk tahap kedua ini kita itu fokus pada emosionalisasi merek dan juga ekspansi nasional yang bertujuan untuk membuat merek ini terasa dekat, relevan, dan juga disukai. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh DF Food itu adalah yang pertama, branding lokal. Jadi kita bisa membuat slogan seperti pasta Italia, cita rasa Indonesia. Nah, terus untuk visualnya itu kita bisa menggunakan motif batik maupun simbol-simbol budaya yang ada di Indonesia. Lalu juga kita bisa kampanye komunitas dan kampus. Jadi kita ini jadi David ini bisa membuat hashtag. Hashtagnya itu bisa pasta lokal challenge. Jadi yang mana ini tuh lomba memasak pasta dengan bumbu lokal ataupun dengan cita rasa Nusantara maupun gaya masakannya gitu. Lalu kita juga bisa sampling produk di minimarket dan juga festival kuliner. Nah, lalu yang terakhir itu adalah aktivasi sosial dan juga CSR. Jadi DF Food ini bisa membuat program seperti pasta sehat untuk negeri. Nah, sasarannya itu bisa ke pesantren maupun sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Lalu bisa juga mengedukasi nutrisi gandum organik bagi keluarga Indonesia. Sekian presentasi ujian akhir semester mata kuliah strategi internasional. Terima kasih.